Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Jika Alamsyah dari Hubungan Internasional semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja beberapa keunikan dari benua Afrika serta apa saja yang ada dalam benua Afrika, khususnya dalam perspektif Islam. Pertama yang harus kita ketahui adalah bahwasanya Afrika ini bukanlah sebuah negara, namun Afrika adalah sebuah benua yang di dalamnya terdapat beberapa negara. Contohnya di benua Afrika ada negara Ghana, ada negara Zimbabwe dan yang lainnya. Dalam beberapa catatan para ilmuwan mengatakan bahwasanya Islam telah dimulai di Afrika pada masa awal berkembangnya, yaitu pasca peristiwa hijrah pertama Nabi ke Habasyah. Dari cerita itu bahwasanya Raja As-Samah bin Abjar dan beberapa pengawalnya itu mulai memeluk agama Islam setelah mendapatkan keterangan dari para sahabat Nabi dari hijrah tersebut. Kemudian pada saat itu Islam merupakan salah satu agama terbesar di Afrika dengan jumlah penganut kira-kira sebanyak 460 juta jiwa. Dalam jumlah tersebut sekitar setengahnya tinggal di wilayah Arab Maghribi di Afrika Utara, yaitu negara-negara Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan wilayah Sahara Barat. Pada masa penyebarannya agama Islam itu berkelanjutan di Afrika ketika masa Khalifatul Rasyidin dan masuk melalui negara-negara Mesir seperti Nubia, Ethiopia, dan Afrika Utara. Kemudian penyebaran Islam tersebar jauh lagi melintasi gurun Sahara, terutama oleh kaum Marobitun yang pada abad ke-11 menaklukkan Maroko, Ghana, dan daerah lainnya. Di sini bahwasanya akan tahu bahwasanya Islam itu bukan hanya tersebar pertama kali dan berkembang pesat bukan hanya di negara Arab sana, namun ternyata pada awal-awal berkembangnya ketika zaman Rasulullah dan seterusnya itu Islam semakin mewabah ke negara-negara Afrika, benua Afrika, termasuk yang tadi saya sampaikan bahwasanya melalui negara Mesir Islam tersebarkan ke beberapa negara di benua Afrika. Islam di Afrika hampir sama tahunya dengan sejarah munculnya agama Islam. Islam mungkin masuk ke Afrika sebelum dimulainya kalender hijrah. Makanya di sini berarti Islam di Afrika ini sudah sangat lama sekali berkembangnya pada zaman itu, khususnya pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian sarana penyebaran Islam di dunia ini dilakukan melalui berbagai cara, misalnya ekspansi melalui penaklukan seperti yang terjadi di Afrika Utara. Kemudian setelah Arab menaklukkan Afrika Utara pada abad ke-7 dan 8 Masehi terjadi proses Islamisasi dan Arabisasi di Afrika Utara. Meskipun demikian, Islam tetap berkembang di benua Afrika ini. Hampir separuh dari total populasi di Afrika adalah Muslim. Pada 2002, umat Islam diperkirakan mencapai 45% dari penduduk Afrika. Kemudian yang harus kita ketahui juga dari Afrika, karena Afrika ini ketika kita mendengar benuanya, apalagi negara-negara di dalamnya, itu terkesan sebagai orang-orang pribumi, orang-orang yang jauh dari kata modernisasi. Maka saya akan membahas juga beberapa fakta yang mungkin harus kita ketahui di Afrika. Yang pertama adalah Afrika, yang tadi saya katakan bahwasanya Afrika ini bukanlah sebuah nama negara, melainkan nama benua. Yang menjadi negara adalah Afrika Selatan, Afrika Utara itu yang menjadi salah. Tapi kalau Afrika sendiri itu adalah sebuah benua. Kemudian Afrika juga adalah salah satu benua terbesar kedua di dunia setelah Asia. Karena benua Afrika memiliki wilayah 30.224 sekian persegi.
dan penduduknya lebih dari 1,5 miliar jiwa. Dengan begitu, bahwasanya benua Afrika patut kita akuin sebagai benua terbesar kedua di dunia setelah Asia. Kemudian benua Afrika juga memiliki sungai terpanjang kedua di dunia, yaitu Sungai Nil yang sudah kita ketahui. Bahwasanya Sungai Nil ini memiliki panjang 6.800 sekian kilometer yang melewati 11 negara, Tanzania, Uganda, kemudian Republik Kongo dan yang lainnya. Dan juga dahulu tentang kisah-kisah atau tentang kabar-kabar tentang Sungai Nil ini dianggap sebagai sebuah sungai terpanjang di dunia. Namun penelitian terbaru mengatakan bahwa Sungai Amazon lah sungai terpanjang di dunia, karena hanya beda beberapa kilometer saja. Sungai Nil ini 6.800, sedangkan Sungai Amazon mencapai 6.900. Terus ada satu fakta yang mungkin sering kita dengar, bahwasanya di daerah Afrika ini terkesan gersang karena ada gurun Sahara dan gurun-gurun yang lainnya. Tapi ternyata tidak semua wilayah di Afrika itu gersang. Ada beberapa juga yang memiliki iklim yang tropis, seperti di wilayah Kongo dan Gabon. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak dituturkan di Afrika. Nah, ini salah satu fakta yang bisa kita ingat-ingat bahwasanya. Oke, itu bahasa yang harus kita ingat tentang bagaimana negara Afrika itu benar-benar berkembang dari segi mungkin dari agama Islam, dan juga dengan adanya pahlawan revolusi anti apartheid yang dicetus oleh Nelson Mandela, itu pun menjadi salah satu keunikan dari negara benua Afrika ini, yang menghapus rasisme di Afrika Selatan. Selebihnya di situ negara Afrika Selatan ini mendapatkan 250 penghargaan, salah satunya Presidential Medal of Freedom dari Amerika Serikat. Dan banyak sekali beberapa spot-spot yang tentu kita ketahui, seperti gurun tertua di Afrika, gurun Sahara yang terluas, dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang benua Afrika dan bagaimana pandangan Islam terhadap benua Afrika ini, karena pernah menjadi salah satu negara benua dengan penduduk Islam yang terbanyak juga, dan penyebaran juga. Di situ ada beberapa pengaruh dari Khulafaur Rasyidin ataupun bekas-bekas Islam yang tidak bisa kita nafikan, bahwasanya Islam pernah berjaya di benua Afrika. Islam pernah menjadi sebuah agama yang dibesar-besarkan di Afrika. Dan demikian Afrika tidak boleh menjadi negara ataupun benua yang tersampingkan dengan dasar bahwasanya mungkin jauh dari peradaban ataupun yang lainnya. Bahkan benua Afrika ini pernah mendapatkan sebuah penghargaan, Cape Town, Afrika Selatan, sebagai kota terbaik di dunia pada tahun 2018 versi Telegraph Travel Award. Wow. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.